Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Pada video kali ini, kita akan belajar tentang peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari, baik peranan yang menguntungkan maupun yang merugikan. Dan juga, kita akan melihat tahapan uji antibakteri ekstrak daun salam pada bakteri Shigella sonnei. Menarik bukan? Sebelum kita mempelajari peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari, ayo kita simak dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar 3.4 yaitu menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan Archaebacteria dan Eubacteria berdasarkan ciri-ciri dan bentuk melalui pengamatan secara teliti dan sistematis. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari, baik peranan yang menguntungkan dan merugikan. Yang kedua, peserta didik dapat mengeksplorasi potensi ekstrak sebagai antibakteri melalui tahapan-tahapan uji daya hambat. Bakteri memiliki peranan yang menguntungkan loh. Mari kita lihat kira-kira apa saja peranan bakteri yang menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita simak informasi berikut ini. Yang pertama, pada bidang lingkungan. Peranan bakteri di bidang lingkungan adalah sebagai dekomposer yang menguraikan bangkai dan sampah, penghasil pestisida, dan membantu meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, pada bidang pangan. Siapa di sini yang suka mengonsumsi yogurt? Enak bukan? Di dalam pembuatan yogurt, bakteri yang berperan adalah bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Selain itu, masih banyak lagi olahan pangan yang memerlukan peranan bakteri di dalamnya, seperti pada pembuatan keju yang memerlukan bakteri Lactobacillus casei dan pada pembuatan nata de coco yang memerlukan bakteri Acetobacter xylinum di dalam proses pembuatannya. Yang ketiga, pada bidang kesehatan. Teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi dengan antibiotik, bukan? Antibiotik merupakan salah satu contoh produk peranan bakteri dalam bidang kesehatan. Misalnya, pada bakteri Streptomyces griseus yang menghasilkan antibiotik streptomycin yang berfungsi untuk mengobati penyakit TBC, dan bakteri Streptomyces pneumocus yang menghasilkan antibiotik teramycin untuk mengobati infeksi pada mata. Setelah kita mengetahui peranan bakteri yang menguntungkan, sekarang mari kita simak peranan yang merugikan dari bakteri. Adapun peranan bakteri yang merugikan umumnya menyebabkan penyakit, baik pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Contoh peranan bakteri yang merugikan pada tumbuhan yaitu: yang pertama, pada bakteri Pseudomonas solanacearum yang dapat menyebabkan layu pada tanaman Solanaceae atau terong-terongan. Yang kedua, pada bakteri Xanthomonas tapetis yang dapat menyebabkan penyakit pada kubis. Dan yang ketiga, pada bakteri Xanthomonas oryzae yang dapat menyebabkan penyakit pada pucuk batang padi. Selanjutnya, contoh peranan bakteri yang merugikan pada hewan yaitu: yang pertama, pada bakteri Bacillus anthracis yang dapat menyebabkan penyakit antraks pada sapi, kerbau, dan lain-lain. Yang kedua, pada bakteri
Cytophaga columnaris yang dapat menyebabkan penyakit pada ikan. Yang ketiga, pada bakteri Actinomyces bovis yang dapat menyebabkan penyakit bengkak pada rahang sapi. Selanjutnya, contoh peranan bakteri yang merugikan pada manusia yaitu yang pertama, pada bakteri Streptococcus pneumoniae yang dapat menyebabkan penyakit pneumonia. Yang kedua, pada bakteri Haemophilus influenza yang dapat menyebabkan penyakit influenza. Yang ketiga, pada bakteri Shigella sonnei yang dapat menyebabkan penyakit diare dan disentri. Kita dapat menggunakan obat-obatan jenis antibiotik untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, seperti diare dan disentri. Namun, jika digunakan secara berlebihan, antibiotik ini dapat berbahaya bagi tubuh karena dapat menimbulkan banyak efek samping, di antaranya gangguan fungsi ginjal dan resistensi pada antibiotik. Salah satu alternatif yang diduga dapat menggantikan penggunaan antibiotik yaitu daun salam. Daun salam sering digunakan sebagai rempah masakan karena memiliki aroma yang meningkatkan cita rasa pada makanan. Ternyata, selain meningkatkan cita rasa pada makanan, daun salam juga memiliki manfaat di bidang pengobatan, yaitu dapat mengobati penyakit diare dan disentri. Untuk mengetahuinya, kita dapat melakukan uji antibakteri yang mana terbagi dalam beberapa tahap sebagai berikut.
How to.